Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trijoyo Utomo dari kelas 2C ingin mempresentasikan cara kerja obat dalam tubuh, farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik merupakan istilah yang menggambarkan bagaimana tubuh mengolah obat, kecepatan obat itu diserap, absorpsi, jumlah obat yang diserap tubuh, bioavailability, jumlah obat yang beredar dalam darah, distribusi di metabolisme oleh tubuh, dan akhirnya dibuang dari tubuh, ekresi. Farmakodinamik menggambarkan bagaimana obat bekerja dan mempengaruhi tubuh, melibatkan reseptor, postreseptor, dan interaksi kimia. Farmakokinetik dan farmakodinamik membantu menjelaskan hubungan antara dosis dan efek dari obat. Ini adalah gambaran skematik peristiwa absorpsi, metabolisme, dan ekresi dari obat-obat setelah berbagai rute pemberian dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pemberian oral, pemberian rektal, injeksi intravena, injeksi intramuskular, injeksi subkutan. Nah, kalau pemberian oral, pemberian rektal itu akan berlangsung di saluran lambung usus, injeksi intravena, sistem sirkulasi, injeksi intramuskular, injeksi subkutan itu di jaringan. Jadi akan ada timbal baliknya antara semuanya itu dan nanti akan berakhir di ekresi atau sistem pembuangan. Farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik sangat tergantung pada usia, seks, genetik, dan kondisi kesehatan seseorang. Farmakodinamik dipengaruhi oleh perubahan fisiologis tubuh seperti proses penuaan, penyakit, adanya obat lain. Efek obat. Efek yang diinginkan dalam penggunaan obat yang pertama adalah hilangkan penyebab penyakit, hilangkan gejala penyakit, terapi untuk gantikan atau menambah zat yang hilang. Efek obat yang tidak diinginkan, efek samping, efek toksik, alergi, teratogenik. Nah, efek samping obat. Efek samping adalah setiap efek yang tidak dikehendaki yang merugikan atau membahayakan pasien dari suatu pengobatan. Efek samping tidak mungkin dihindari atau dihilangkan sama sekali, tetapi dapat ditekan atau dicegah seminimal mungkin dengan menghindari faktor-faktor resiko yang sudah diketahui. Ini adalah contoh ESO, kerusakan janin akibat thalidomid dan akuten, ketagihan akibat obat-obatan penenang dan analgesik seperti diazepam serta morfin, pendarahan usus akibat aspirin, aborsi atau keguguran akibat misoprostol, obat yang digunakan untuk pencegahan, borok lambung yang disebabkan oleh obat antiinflamasi non-steroid, tuli dan gagal ginjal akibat antibiotik gentamicin. Nah, ini berikutnya depresi dan luka pada hati akibat interferon, disfungsi ereksi akibat antidepresan, demam akibat vaksinasi, glaukoma akibat tetes mata kortikosteroid, rambut rontok, dan anemia karena kemoterapi melawan kanker atau leukemia. Hipertensi akibat penggunaan efedrin. Hal ini membuat FDA mencabut status ekstrak tanaman ephedra sumber efedrin sebagai suplemen makanan. Kerusakan hati akibat parasetamol, mengantuk dan meningkatnya nafsu makan akibat penggunaan antihistamin, stroke atau serangan jantung akibat penggunaan sildenafil, Viagra, bunuh diri akibat penggunaan fluoxetine, suatu antidepresan. Upaya pencegahan ESO agar kejadian efek samping dapat ditekan serendah mungkin selalu dianjurkan untuk melakukan hal-hal berikut. 1. Selalu harus ditelusuri riwayat rinci mengenai pemakaian obat. Gunakan obat hanya bila ada indikasi jelas. Hindari pengobatan dengan berbagai jenis obat dan kombinasi sekaligus. Berikan perhatian khusus terhadap dosis dan respon pengobatan pada anak, bayi, usia lanjut, dan pasien-pasien yang juga menderita gangguan ginjal, hepar, dan jantung. Bila dalam pengobatan ditemukan keluhan atau gejala penyakit baru, atau penyakitnya memberat, selalu ditelaah terlebih dahulu. Apakah perubahan tersebut karena perjalanan penyakit, komplikasi, kondisi pasien memburuk, atau justru karena efek samping obat. Penanganan ESO. Segera hentikan semua obat bila diketahui atau dicurigai terjadi efek samping. Upaya penanganan klinik tergantung bentuk efek samping dan kondisi penderita. Misalnya, untuk shock,
Anafilaksi, suatu reaksi alergi, diperlukan pemberian adrenalin dan obat serta tindakan lain untuk mengatasi shock. Tips menghindari ESO, baca dosis dan aturan pakainya. Yang kedua, lihat tanda peringatan, ketahui efek samping obat, jangan sembarangan memberikan obat bebas kepada anak, bacalah kandungan isi dan tanggal kadaluarsa obat. Beritahu dokter bila Anda sedang hamil atau menyusui, alergi terhadap obat tertentu, memiliki diabetes, penyakit ginjal atau liver, sedang meminum obatan lain, suplemen atau herbal, sedang menjalani diet khusus, dan selanjutnya mintalah dokter mengevaluasi pengobatan jangka panjang Anda. Faktor-faktor pendorong terjadinya ESO, faktor bukan obat. Yang pertama, intrinsik dari pasien, yakni umur, jenis kelamin, genetik, kecenderungan untuk alergi, penyakit, sikap, dan kebiasaan hidup. Ekstrinsik di luar pasien, yakni dokter, pemberi obat, dan lingkungan, misalnya pencemaran oleh antibiotika. Faktor obat, intrinsik dari obat yaitu sifat dan potensi obat untuk menimbulkan efek samping, pemilihan obat, cara penggunaan obat, interaksi antar obat. Komplikasi pada tubuh. Nah, interaksi antara obat yang menguntungkan, bersifat sinergis, mencapai efek terapeutik, tidak bisa dengan obat tunggal. Merugikan, efek sampingnya meningkatnya kadar suatu obat karena obat lain. Efek toksik, kegagalan terapi karena aksi antar obat yang berlawanan untuk organ tertentu. Nah, ini pengaruh interaksi obat, merupakan farmakokinetik obat, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Contoh absorpsi tetrasiklin terganggu oleh logam-logam seperti Fe, Ca, Mg. Interaksi farmakodinamik, interaksi aditif atau sinergis dan toksisitas kombinasi. Interaksi antagonis, interaksi karena perubahan mekanisme transport, interaksi karena gangguan keseimbangan cairan elektrolit. Nah, tadi merupakan presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.